Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Andi dalam podcast Kabar Depan, khususnya membahas tentang operasi Patuh Semeru 2024. Bersama kita hari ini adalah Kasatlantas Polres Mojokerto Kabupaten. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu, memperkenalkan diri. Biasanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Enggak, silakan. Terima kasih, Mana Bang Asih? Pak Andi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haryazi. Sebelumnya Pak, pangkat saya itu masih 2. Dan kemarin awal Juli, alhamdulillah kita dilantik. Sekarang baloknya sudah 3. Pangkat kita yang dulu awal mulanya Inspektur Polisi tingkat 1. Awal bulan kemarin Juli kita sudah dilantik dan alhamdulillah naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Wah, ini belum makan-makan lagi sama walaknya udah 3. Boleh nanti kita agendakan kan untuk makan syukurannya kan. Iya, belum syukuran Ya, ini. karena belum tentu semua polisi bisa mencapai pangkat AKP kan gitu. Siap, luar biasa sekali. Pesat sekali nih. Ya. Siap. Nah, ini gimana nih? Apa sih yang menjadi harapan dengan adanya operasi Patuh Semeru 2024 khususnya dari Polres Mojokerto Kabupaten? Baik, kemarin sudah kita laksanakan apel gelar pasukan. Jadi satu instruksi bahwa pada tanggal 15 Juli sampai dengan 28 Juli itu akan dilaksanakan operasi Patuh. Kemudian dalam operasi Patuh ini tujuan dan outputnya yang kita harapkan ya, terutama dari kepolisian itu mengharapkan tingkat angka kecelakaan lalu lintas itu menurun. Berdasarkan data 1 tahun kemarin posisinya Polda Jawa Timur itu menduduki peringkat 1 untuk tingkat angka kecelakaan di seluruh Indonesia. Kemudian berdasarkan data Polres Mojokerto Kabupaten khususnya itu berada di peringkat ke-6. Kemudian sudah ada beberapa terobosan lah yang sudah kita rencanakan, sudah kita konsepkan untuk dengan tujuan utamanya yaitu menekan angka kecelakaan. Kenapa angka kecelakaan itu meningkat? Paling dasarnya karena banyaknya pengendara yang melanggar sehingga menyebabkanlah terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, operasi Patuh Semeru ini saya lihat itu ada berapa sasaran ya? 10 ya mungkin. Ada 10. Apa aja? Banyak Pak, aduh sampai saya banyak sekali. Banyak saya catat. Tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan. Betul. Pertama, berboncengan lebih dari 1. Kemudian melebihi batas kecepatan, pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, kemudian melawan arus, menerobos lampu merah, pengendara runner yang di bawah umur, knalpot tidak sesuai dengan spektek, kemudian tidak menggunakan safety belt, kemudian pengendara yang berkendara dalam pengaruh alkohol. Nah, ya. Coba kita bahas satu persatu ya tadi ya. Yang pertama tadi apa Pak? Kita bahas satu dulu ya, dari tidak menggunakan helm. Nah, biasanya masyarakat itu alibinya satu. Pak, saya deket Pak. Nah, cuma ke sini Pak. Nggak, cuma berapa meter loh Pak. Kan itu yang seringkali masyarakat itu ya. Betul sekali. Nah, inilah makanya kita perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat itu menyepelekan sebenarnya orang menganggap kalau misalkan kecelakaan itu sudah jadi takdir Tuhan, dia bilang seperti itu. Namun tanpa adanya kita usaha, ibaratnya kita kalau misalkan saya contohnya, saya masuk polisi tidak mungkin hanya dengan cara berdoa saja kan itu Pak. Pasti harus ada usaha yang harus saya lakukan. Olahraga, kemudian akademiknya saya belajar, saya harus melewati proses-proses yang sudah dilaksanakan. Sama sepertinya dengan hal berkendara. Tidak hanya dengan berdoa saja kita selamat sampai dalam tujuan. Ada salah satu usaha yang harus kita lakukan, itu yang pertama menggunakan helm untuk minimal mengurangi resiko terjadi kecelakaan. Dengan cara seperti itu aja, saya harus selamat ini dalam berkendara kan. Khususnya dalam hal fatalitasnya ya. Fatalitinya supaya tidak sampai meninggal dunia. Ibaratnya kan seperti itu ya. Apalagi kalau kepala kan paling rawan sekali berkaitan dengan
terjadi benturan, minimal itu mengurangi resiko lah seperti itu. Nah, itu oke. Nah, melawan arus. Nah, ini kan banyak sekali juga ya, Pak ya. Melawan arus ini banyak sekali terjadi, khususnya di manapun lah ya. Supaya apa? Ya kembali lagi alasannya kan deket, Pak. Cuma beda satu gang, Pak. Kalau saya muter kan jauh, Pak. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kecelakaan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, itu tidak menutup kemungkinan. Makanya ya kita sering untuk kegiatan-kegiatan seperti ini nih, ya kita memberdayakan media sosial karena sekarang sudah zamannya milenial kan. Kemudian TikTok kita berdayakan, kemudian kami juga bekerja sama dengan influencer-influencer yang ada di Mojokerto, sehingga kegiatan yang kita laksanakan itu bisa sampailah kepada penetrasinya bisa masuk ke khususnya Mojokerto. Iya, dan Gen Z Gen Z ini biasanya yang biasanya sering kaum netizen lah kan biasanya gitu kan. Saya lihat di komen netizen yang agak pedas ini kan kaum Z ini kan. Iya. Karena itu makanya kita makanya ada berkata maha benar netizen. Tidak juga kok. Itu ya. Iya. Nah, sekarang kalau yang di bawah umur, Pak, kan banyak sekarang nih dengan kesibukan yang ada, dengan orang tua harus bekerja, suami istri, alhasil anaknya nggak bisa diantar ke sekolah, padahal anaknya masih usia 13, 14, 15 yang seharusnya nggak boleh bawa motor sendiri, ya kan? Nah, tetapi karena yang penting anaknya sudah bisa, nggak punya SIM, yang penting jalan. Nah, ini gimana sih pencegahan polisi? Dan kita tahu ya banyak sekali nih ya. Ini menarik, Pak Andi. Saya juga pernah mendapatkan, karena kan saya hobinya juga buka-buka sosmed. Kita ketika memviralkan sesuatu, kadang saya baca-baca atau komen-komen. Nah, ini sama pertanyaan yang Pak Andi tanyakan kepada kaum netizen ini kan, yang di TikTok kalau nggak salah waktu itu. Nanyakan, Pak, saya lagi kerja, terus ojek sekarang mahal, umur anak saya masih belum memenuhi berkaitan dengan pembuatan SIM, masih di bawah umur. Gimana Pak? Bapak jangan cuma hanya sosialisasi saja tapi tidak memberikan solusi, dia bilang seperti itu. Jadi oleh karena itu akhirnya saya, yang kaum netizen ini bilang, akhirnya saya memperbolehkan anak saya untuk menggunakan kendaraan. Cuman berkaitan dengan hal itu, secara psikis, secara logika, kalau saya menilai, ibaratkan ibu saja sudah bisa membeli sebuah sepeda motor, kan itu. Untuk biaya sepeda motor kan otomatis biayanya 10 juta ke atas kan. Iya. Artinya dia sudah cukup mampu lah, kan itu kan. Sudah cukup mampu lah untuk membiayai anaknya. Kenapa tidak menggunakan solusi mungkin dengan berojek berlangganan, kan itu. Atau misalkan menggunakan Grab, misalkan Gojek, karena solusi yang seperti itu tuh yang menurut saya itu lebih safety dan lebih aman daripada kita memperbolehkan anak kita namun tidak safety dan tidak aman. Jangan hanya mengharapkan dengan material tapi nyawa bisa melayang. Nah, itu sulit untuk tergantikan, bahkan tidak bisa tergantikan lagi ketika nyawa itu sudah melayang. Dan yang kita tahu semua bahwa penyesalan itu selalu datang di akhir. Betul sekali. Ya kan. Jadi memang ini menjadi apa ya, buah si malakama ya di tengah masyarakat, bahwa ketika dia harus bekerja, tetapi di sisi lain dia harus mengantar anaknya karena kebutuhan dan segala macam. Nah, cuma menurut saya sih, memang saya sepakat sih dengan komandan ya. Memang harus gimana caranya. Kenapa? Apalagi anak muda nih ya. Kan senengannya biasanya kalau nggak kenal potbrong, modif-modifan, terus kebut-kebutan, trek-trekan, dan apalagi biasanya jiwa anak muda nih ya. Orang tua aja kadang-kadang emosi kalau dikendalikan, apalagi lagi ngintai ini tiba-tiba disalip dari gitu, wah gitu kan ya rasanya itu. Tapi ini menarik ya, tapi menarik Pandi. Gimana?
mungkin ini bisa untuk masukan kita ke depannya, bukan hanya untuk jangka pendek saja, mungkin bisa untuk 5 tahun sampai 10 tahun. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, kita mempersiapkan fasilitas bis misalnya. Ya kan, untuk public transportnya lebih kita tingkatkan lagi, Bis sekolah ya. bisa bis sekolah, nanti mungkin kerjasama dengan kepala dinas pendidikan, atau syukur-syukur Pemkapnya juga ikut support berkaitan dengan hal ini, dengan tujuan utamanya mengurangi anak-anak yang di bawah umur ini menggunakan kendaraan pribadi, akan tetapi menggunakan public transport yang kiranya menurut saya itu lebih efektif dan lebih efisien. Benar. Tapi itu untuk ya 5 tahun sampai 10 tahun. Doakan saja saya bisa jadi pimpinan untuk berubah itu kan itu. Iya. Iya, karena memang susah ya. Tapi luar biasa itu. Saya lihat yang di mana itu Mojo Anyar ya, yang kereta api yang banyak kecelakaan yang kemarin. Di Mojo Anyar itu mana itu yang pelang itu yang nggak ada pelangnya itu. Kan sekarang udah terpasang. Sudah terpasang. Jadi iya, jadi artinya itu kan di zamannya Bang Asi kan itu ya. Artinya banyak hal yang memang harus kita pikirkan bersama. Nah, ada juga tadi saya di-spill juga menerobos lampu merah. Nah, masyarakat Indonesia ini kan kebiasaan toh. Kuning itu bukan hati-hati Pak, tapi malah gaspol. Gaspol atau blok kalau kuning kali ya. Begitu lihat kuning, kan pasti gaspol supaya nggak sampai merah kan gitu kan ya. Apalagi juga sekarang saya melihat juga netizen juga banyak gerakan-gerakan yang bagus sih. Artinya bahkan kendaraan di lampu merah harus berada di belakang garis zebra cross. Ya kan, karena itu hak pengguna jalan. Menurut saya itu bagus sih yang perlu dimaksimalkan. Cuma saya mau menanyakan ya, beberapa titik itu sekarang itu apakah memang ada peraturan lalu lintas yang baru? Jadi di depan itu adalah sepeda motor, di belakangnya itu mobil. Nah itu gimana Pak? Apa memang sekarang ada peraturan terbaru terkait itu atau bagaimana? Untuk aturannya itu sebenarnya tidak ada, cuman dari tanda rambunya kan itu ada. Tujuan utamanya itu ya kita diibaratkan roda 4 itu lebih memprioritaskan roda 2 dulu. Sama seperti kita dengan pejalan kaki. Kendaraan dengan pejalan kaki pasti yang lebih kita prioritaskan pejalan kaki. Sama sepeda dengan pejalan kaki otomatis yang kita prioritaskan pasti pejalan kaki. Baru urutan keduanya sepeda, baru urutan ketiganya roda 2, baru terakhir roda 4. Tadi Bang Asi tanya nih, menyampaikan bahwa angka kecelakaan di Jawa Timur itu kalau nggak salah saya pernah dengar hampir di angka 5.000 ya. Iya. Nah, itu didominasi roda 2. Kalau di Kabupaten Mojokerto sendiri kan berada di peringkat 6 ya. Peringkat 6. Dalam tahun ini angka kecelakaan mencapai berapa, Pak? Waduh, datanya ada di sini. Kalau kemarin di kota itu hampir tiap minggu itu 1 yang meninggal dunia. Kemarin kita berdasarkan ini Pak ya. Kemarin yang kegiatan operasi patuh di Kabupaten Mojokerto itu berapa angkanya? Di Mojokerto itu ada sudah 1 minggu ini pelaksanaan operasi patuh kan ada selama 2 minggu Pak. Ya. Sampai dengan saat ini sudah jalan 1 minggu ya. Iya. Mojokerto ada 5 kejadian. 5 kejadian. Kemudian yang meninggal dunianya 1. Ada 5 kejadian selama 1 minggu. 1 minggu ini ya. Berarti cukup angkanya cukup tinggi juga ya Pak ya. Ini sudah ditekan dengan operasi patuh ya. Operasi patuh. Jadi memang diharapkan memang dari operasi patuh ini ada kesadaran masyarakat ya. Jadi bahwa kecelakaan atau keselamatan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tapi masing-masing pribadi ya. Bagaimana dia bisa menguasai dirinya dalam berkendara dengan memakai helm, membawa SIM, STNK, dan khususnya juga adalah
tidak rambu-rambu, tidak melanggar rambu-rambu, kemudian motornya harus sesuai dengan standar, sesuai dengan spek. Nah, ini menarik nih. Kan banyak sekarang kadang-kadang netizen tuh nanya, loh, Pak, ini katanya nggak boleh pakai apa namanya ban kecil, ya kan? Nggak boleh pakai knalpot brong. Tapi kan dan itu banyak yang jualan. Kenapa sih nggak yang jualan yang ditindak? Kenapa kok kita nih? Nah, mungkin gimana nih, menurut Komandan? Memang ini masih dibicarakan lah untuk berkaitan dengan aturannya. Ketegasan dalam kita nanti agar petugas di lapangan itu tidak ragu lah dalam bertindak. Sebenarnya kenapa knalpot brong ini menjadi atensi betul dan tidak diperbolehkan untuk digunakan. Karena sering terjadi ya, knalpot brong ini asal muasal bisa terjadinya konflik. Dia brong, akhirnya dia brong-brongnya di depan kampung. Akhirnya kan orang, ini menganggap orang ini menantang, akhirnya dikejar, terjadilah konflik. Berbenturan lah di sini. Makanya kenapa knalpot brong itu dilarang ya? Itu karena kebisingannya itu mengganggu masyarakat. Nah, mengganggu sehingga akhirnya terpicu kan, dan akhirnya bisa terjadi pemukulan, penganiayaan, bahkan bisa ada nyawa melayang. Asal muasalnya gara-gara kenapa knalpot brong. Gitu. Asal muasalnya. Oleh karena itu ya kita cegah dari awal gimana caranya tidak menggunakan brong agar orang tidak terjadi konflik, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Termasuk juga dengan ban yang kecil ya. Sama. Karena apa? Karena nanti bisa slip. Ya, apalagi kalau musim hujan nantinya ya. Dengan kecepatan kita nggak sadar kalau ban kita kecil, akhirnya kan lebih mudah karena nggak sesuai dengan spektek tadi ya kan. Motor itu kan dirancang dengan spektek, bannya sudah ada ukurannya supaya motor itu tidak jatuh kan, seperti itu ya, Pak. Kemudian untuk yang pabrik-pabrik, knalpot brong itu kan diperuntukkan untuk orang balapan. Untuk race, untuk yang semacam racing yang terakomodir. Ya, dan bukan di jalan raya, tetapi di sirkuit, ya kan? Betul. Seperti itu. MotoGP kan itu harus menggunakan knalpot. Iya. Terkait trek-trekan ini gimana nih? Yang sekarang masih marak ya terjadi ya. Nah, ini gimana nih? Ya, itu salah satu bentuk ya anak muda lah. Kita pun juga dulu pelaku. Tapi memang untuk berkaitan dengan ini tidak hanya bisa polisi saja untuk menghandle itu. Ya kita harus duduk sama-sama, bekerja sama, mungkin dari pihak sekolahan juga ikut serta dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada siswanya, karena pelaku balap liar ini kebanyakan anak-anak sekolah. Karena anak sekolah ini kan mereka masih dari peralihan dari anak muda ke orang dewasa. Saya pun juga ketika udah dewasa menyesal juga, kita kan kok bisa sampai saya pernah jatuh juga gara-gara ikut balapan. Akhirnya ya itulah, memang harus perlu orang tua dan guru ikut serta dalam mengawasi anak-anaknya. Itu bukan tanggung jawab polisi saja, harus bekerja sama. Iya, karena kan kebanyakan mereka kalau bilang wah gagal nih kelihatan, apalagi bisa juara satu, kan dilulukan teman-temannya, itu suatu prestis gitu ya. Tapi itu pun juga kita pikirkan, maksudnya konsekuensinya itu jangan hanya di pihak kepolisian saja, mungkin di sekolahan, misalkan kita laporkan ternyata sekolah ini anaknya banyak yang ikut balapan liar, mungkin konsekuensi dari sekolahnya entah itu hukum paling beratnya dikeluarkan dari sekolah, kan itu salah satu membuat efek jerah lah pada anak-anak. Dan mungkin juga orang tua bisa mengawasi anaknya ya. Biasanya kan trek-trekan tuh jadinya malam ya. Nggak selalu sih, cuma kebanyakan kan jam 9 ke atas. Nah, peran orang tua di sini kan juga sangat diperlukan. Sangat perlu. Nah, setidaknya minimal jam 9 buka pintu kamar, anaknya masih di luar apa tidak kan gitu kali ya. Seperti itu, supaya bisa ada tanggung jawab bersama, bukan hanya dari pihak kepolisian, tapi pihak sekolah dan juga itu pihak orang tuanya juga turut serta. Inovasi-inovasi apa selain dalam operasi Patuh atau dalam kegiatan berlalu lintas di Mojokerto ini untuk mengerem tingkat kecelakaan dan juga khususnya trek-trekan dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang akan bisa menyebabkan berakibat hilangnya nyawa. Nah, ini apa aja? Apa ada sosialisasi ke sekolah atau bagaimana?
Jadi semenjak saya menjabat Kasat Lantas di Mojokerto, tujuan utama saya itu yaitu menekan angka kecelakaan di wilayah Mojokerto. Kemudian berdasarkan data yang saya dapatkan, ternyata kebanyakan korban itu pelaku ataupun korban itu bukan warga Mojokerto. Kalau misalkan kita laksanakan sosialisasi ke kampung, ke desa, sekolah, sedangkan pelakunya bukan orang Mojokerto, berarti kan kita kurang tepat sasaran. Kan? Akhirnya kita pelajari rencana. Kemarin sudah kita terapkan juga. Kita sempat melaksanakan kegiatan penertiban di Gor Mojosari. Berdasarkan data yang kita dapatkan 3 bulan terakhir, kecamatan yang paling tinggi angka kecelakaannya itu di Kecamatan Mojosari. Kedua itu Trawulan, ketiga Moro. Kemudian sasaran yang paling banyak korbannya itu roda 2. Kemudian yang paling banyak itu bukan pelajar tapi karyawan. Kemudian 3 hari kemarin kita sempat melaksanakan kegiatan penertiban SIM dan STNK. Kita cek ternyata dari situ saja kita banyak mendapatkan masih banyak orang yang belum memiliki SIM. Artinya dapat kita simpulkan ya orang pengendara itu masih belum layak lah untuk berkendara karena dia masih belum memiliki SIM. Otomatis ya wajar orang tidak menggunakan helm, ya kan, karena di pelajaran SIM kan ada ketika kita praktek kan harus helm diklik kan gitu. Di teori kan sudah ada pembelajaran ketika ini lampu ini apakah jalan berhenti ini kan itu sudah ada pembelajarannya. Jadi dapat kita simpulkan masih banyak orang yang masih belum memiliki SIM. Artinya kan dapat kita simpulkan masih belum layak lah untuk menggunakan kendaraan, secara surat izinnya saja masih belum dimiliki. Kan gitu. Kemudian upaya yang kita laksanakan itu pun tidak langsung semerta-merta kita tilang. Upaya yang kita laksanakan pertama, kita melaksanakan teguran. Teguran kita kan ada yang namanya teguran presisi. Ya, nanti kita lihat setiap harinya teguran, makanya nanti kita sebar seluruh polisi yang ada di Mojokerto, bukan hanya lalu lintas saja, tapi polsek-polsek pun nanti akan ikut serta. Ikut sertanya itu ketika menemukan orang pengendara yang tidak menggunakan helm ataupun melanggar, kita tegur. Tegurnya berupa lembaran, tapi nanti kita data KTP dan fotonya. Itu nanti akan kita evaluasi selama 2 hari. Selama ternyata ketangkep lagi 2 kali sampai 3 kali baru akan kita laksanakan penilangan. Tapi nanti ini masih kita konsep seluruh polisi, bukan hanya polisi lalu lintas. Jadi orang itu melihat polisi udah takut duluan. Wah, polisi ini nanti saya ditegur, dia bilang. Akhirnya dia udah saya keluar pakai helm lah. Jadi nanti kita sebar, tidak hanya polisi lalu lintas saja, polisi Sabara pun juga ikut menegur. Polisi polsek pun juga akan ikut menegur. Jadi di depan polsek kebanyakan kan masih banyak orang. Di depan polsek pun dia tidak ada kesadaran dengan lewat saja gitu. Akhirnya tidak menggunakan. Di depan polsek lah yang notabene-nya kita sebagai institusi yang mengingatkan, menegur, bahkan sampai menindak. Karena tujuan utama kita ya menekan itu. Itu akan kita konsepkan nanti, sudah saya bicarakan juga dengan Pak Kapolres, nanti seluruh anggota Polres Mojokerto Kabupaten bisa melaksanakan kegiatan teguran. Bukan penilangan ya. Teguran, karena penilangan tetap di lalu lintas. Nah, ada yang cukup menarik kayak di tol ya. Itu kan ada apa? Kadang-kadang kalau kita lewat tol ada kayak lampu biru-biru ya, yang kesannya ada polisi. Saya pernah beberapa kali lihat, itu juga mungkin bisa diupayakan. Kadang-kadang kan orang-orang begitu ngelihat lampu biru itu sudah wah itu ada polisi kan gitu. Shock terapi. Jadi artinya ini mungkin bisa diupayakan juga ya. Saya nggak tahu pendekatannya juga supaya apa ya mau tidak mau masyarakat kita itu yang harus kita tingkatkan memang awareness. Tetapi ketika ada polisi itu sudah beda kan gitu ya. Bahkan beberapa daerah kalau di Surabaya itu kadang-kadang dulu nggak tahu sudah nggak ada mungkin ya, di depannya kebun binatang dulu tuh ada polisi berdiri patung gitu ya. Patung masih ada ya. Nah artinya padahal itu bukan polisi, tetapi setidaknya itu meningkatkan awareness. Oh ya ada polisi nih. Jadi kan
ada apa namanya, karena saya ngelihat kemarin di Surabaya pun juga beberapa daerah yang menurut saya jalan protokol itu masih banyak yang nggak pakai helm gitu loh ya. Padahal notabene kota besar ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini terakhir nih, himbauan apa sih untuk masyarakat, untuk netizen, khususnya juga Gen Z ya, ketika dalam berlalu lintas, khususnya dalam operasi Patuh Semeru ini. Oh ya, tadi sempat dibahas nih, teguran. Ya, selama seminggu ini berapa sih teguran yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Mojokerto? Dan dilakukan di mana saja kemarin sudah? Di Mojokerto kita sudah sampai 1 minggu kemarin. 1 minggu dari 15, sekarang tanggal 23 ya, 8 hari udah nih ya. Selama 1 minggu yang melanggar sudah 6.297 teguran. 6.000 orang yang sudah kita tegur. Nah, itu mayoritas apa? Roda 2 dan anak-anak kecil. Pelanggarannya apa kebanyakan? Tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm. 6.000. Kira-kira kalau misalkan sudah sampai 6.000, ya ketemu, ya wajar angka laka lantas tinggi. Sedangkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas saja 6.000 ini kita lakukan secara acak ya. Iya. Kalau kita laksanakan secara sungguh-sungguh seluruh daerah, ya mungkin angkanya sudah ratusan ribu mungkin ya. Selama baru 1 minggu. Yang paling banyak di Mojosari itu ya? Iya. Kalau 6.297. Wow. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Bukan cukup lagi, sangat banyak. 6.200 orang yang kita tegur. Iya. Nah, padahal itu kalau sapi jatuh, kena aspal, itu bisa gegar otak dan segala macam. Belum lagi, mohon maaf, kalau sampai terlindas atau apa kan sangat fatal kalau tidak pakai helm, apalagi itu ya. Makanya dengan kita mengupayakan konsepnya seluruh kepolisian khususnya di kabupaten, tidak hanya lalu lintas, namun seluruh polisi yang ada di termasuk polsek juga ikut mengingatkan, minimal masyarakat itu sadarlah dalam berlalu lintas. Saya yakin ketika semua orang disiplin minimal dalam berkendara aja, saya yakin kegiatan-kegiatan kejahatan pun juga mungkin bisa membantu, karena dari dia disiplin dalam diri sendiri saja bisa gitu. Saya yakin untuk yang minimal ya kegiatan-kegiatan kejahatan kayak mungkin orang niat untuk mencuri pun juga terpenuhi gitu. Jadi dia ada kesadaran diri untuk lebih disiplin dalam dirinya. Awareness-nya. Ya. Nah, oke. Terakhir dan himbauan untuk masyarakat apa nih? Terkait berlalu lintas, terkait dalam operasi Patuh Semeru ya. Apa sih gitu kan ya, himbauannya untuk Gen Z maupun orang tua karyawan yang sudah menjadi itu, khususnya bagaimana supaya nggak terburu-buru dalam bekerja. Kan kejadian tuh kadang-kadang apa, kadang-kadang terburu-buru juga akhirnya ngebut ya toh, lihat waktunya sudah mepet, takut nanti terlambat, belum lagi kena SP atau apa kan gitu kan ya. Monggo. Tentunya berkaitan dengan itu kita tidak lelahnya lah untuk mengingatkan kepada seluruh khususnya warga Mojokerto untuk tertib taat dalam berkendara. Awal mula tertib taat dalam berkendara itu minimal ada kesadaran dari dirinya sendiri. Tadi yang disampaikan Pak Andi bilang karena dia terlambat bangun. Sebenarnya dia terlambat bangun gara-gara apa? Kan otomatis ya gara-gara entah dia nonton bola, atau malamnya kurang istirahat. Kan itu dari dirinya sendiri. Terlalu banyak scroll TikTok, gini ya. Kalau misalkan jam 9 tidur, kalau misalkan besok pengen tidak terlambat, ya minimal tidurnya jam 9 atau jam 10. Minimal dia bisa mengatur dirinya sendiri lah. Ya. Saya yakin ketika dia sadar dalam dirinya sendiri dan bisa mengatur dirinya untuk disiplin, saya yakin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa terencana dengan baik. Misalkan berangkat jam 6 yang seharusnya
harus tepat waktu. Jadi dia bisa memikirkannya lah, Mengatur mengatur jadwalnya. jadwalnya sendiri tanpa harus dia terburu-buru dengan resiko akan terjadi kecelakaan, akan resiko dia menerobos lampu merah, sehingga itu bisa menyebabkan keselamatan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk Gen Z sendiri ya, kan ini Gen Z ini kan semangatnya luar biasa, ya kan, anak muda nih kan gitu ya. Ketika ditantang, wah nggak berani kamu, kan gitu kan, akhirnya terpanas. Tapi saya yakin berkaitan dengan Gen Z ini lebih banyak orang yang positif daripada yang negatif. Wah, pasti mungkin 90% orang baiknya, 10%-nya orang yang tidak baiknya. Yang 90% ini untuk Gen Z-nya bantulah kita. Dengan cara mungkin dia mengupdate sosial media yang minimal berkaitan dengan keselamatan dalam berkendara. Sehingga secara tidak langsung nanti yang 10% ini akan tertutupi oleh 90% ini. Saya yakin. Karena kebanyakan, ya saya yakin 90% ini Gen Z ini semuanya orang yang berpendidikan semua, orang yang pintar semua, orang yang hebat semua. Sedangkan yang 10% ini yang menurut kami mungkin yang orang yang masih belum ada berpendidikan. Sehingga dia cuma bisa coar sana, coar sini, coar sana, coar sini. Belum tentu dia masih belum memiliki pendidikan. Nah, 90% belum diarahkan gitu kan ya. Mungkin yang 90% inilah, didiklah mereka yang 10% ini agar tidak ada lagi orang yang 10% ini. Hingga semuanya yang Gen Z ini 100% itu orang-orang hebat semua. Dan mendidik untuk anak-anak yang akan artinya gini dan ya, berarti ayo gunakan masa mudamu, gunakan kreativitasmu, bukan untuk trek-trekan, bukan untuk kebut-kebutan, motif yang bisa membahayakan keselamatanmu. Tetapi ayo gunakan kreativitasmu untuk berkreasi di media sosial, untuk mendukung keselamatan berlalu lintas ini. Agar semua bisa sama-sama mempunyai awareness, mempunyai kesadaran untuk sama-sama menjaga dirinya sendiri. Nggak minimal menjaga dirinya sendiri. Kadang-kadang kita yang sudah menjaga diri supaya berhati-hati di jalan aja masih bisa ditabrak kan gitu ya. Apalagi kita sembrono kan gitu kan. Seperti itu. Sekarang ya saya yakin anak-anak Gen Z semuanya sudah hebat. Dengan media sosial saja dia bisa menghasilkan cuan. Dengan tanpa harus membuka toko, tapi dia memberdayakan media sosial, dia bisa mendapatkan cuan. Dengan kreativitas Gen Z sekarang. Nah, jadi temanya ini dari keselamatan berlalu lintas bisa menjadi cuan. Hebat ya. Anak muda sekarang udah hebat semua. Siap. Benar. Ya. Akhir kata, low battery, Andi please Bono, charge. ya, mengingatkan, ayo sama-sama bersama pihak kepolisian, khususnya masyarakat, baik pihak sekolah, orang tua, dan juga Gen Z. Ayo sama-sama kita mempunyai kesadaran untuk berlalu lintas minimal untuk menjaga diri kita masing-masing. Tidak kebut-kebutan, memakai helm ketika berkendara, terus juga membawa kelengkapan surat-surat supaya aman kan gitu ya. Terus jangan melanggar lampu merah, jangan berkendara saat minum alkohol ya, setelah minum alkohol. Jangan melawan arus ya. Karena itu sangat penting. Tujuannya satu, supaya selamat sampai di rumah. Ingatlah keluarga menunggu kita di rumah. Ya, sayangilah nyawa Anda. Ya, sayangilah nyawa Anda. Mari kita berkendara dengan taat lalu lintas supaya selamat sampai di rumah. Ingat, keluarga menunggu Anda di rumah. Terima kasih.